Selamat pagi juga, Pak. Iya. Nah, teman-teman, untuk sesi yang sekarang ini, untuk sesi kita di pagi hari ini, harusnya untuk sesi kedua, halo? Iya Pak, iya Pak. Yang sesi kedua ini harusnya kita menggunakan tanggal 26 sekarang kan ya? 26 dan 27. Tapi seperti yang saya bilang kemarin itu, kita coba hari ini kita selesaikan dengan yang tanggal 27 juga. Berarti pertemuan kita hari ini adalah pertemuan 2 kali. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi pertemuan kita sekarang ini double. Digabung dari 26 dengan 27. Jadi besok kita tidak ada tatap muka. Bapak Ibu tinggal langsung kerja mandiri saja, apakah itu membaca-baca modulnya, apakah itu menulis LK-LK-nya, atau melakukan praktek pengkabelan sesuai dengan materi sesi 2 ini, dan menulis laporan dan sebagainya, ya silahkan Bapak Ibu menyelesaikannya itu. Kalau ada yang masih ketinggalan di sesi 1, tugas 1, silahkan diselesaikan. Tapi itu sekali lagi untuk hari ini kita menyelesaikan dua kali pertemuan itu yang jadi waktunya pun mungkin bisa kita longgar sedikit gitu. Jadi Bapak Ibu, untuk sesi kedua ini adalah menyiapkan kabel dengan perangkatannya tentu, kemudian memasang kabelnya itu ke perangkat dan mempersiapkan kabel yang belum dipasangkan dan sebagainya. Itu nanti hari ini kita akan selesaikan di dalam beberapa jam ke depan. Jadi Bapak Ibu, bahan-bahannya sudah di-download. Halo, Pak Heru sudah, Pak Irwan, Pak Ibu Ayuni Jani, Ibu Dina, Pak Dadang, Pak Ridwan, sudah di-download bahan-bahannya? Bapak. Sudah Pak, sudah. Oke, jadi untuk materi kali ini, ya, jadi materi kita sekali lagi adalah materi menyiapkan kabel dan memasang kabel. Saya yakin teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan yang namanya kabel. Ya, di setiap lab TKJ pasti berseleweran itu yang namanya kabel, ya. Pasti jadi tidak kaget lagi lah. Apa itu kabel, apa itu crimping tool dan sebagainya. Nah, tetapi sekali lagi teman-teman, materi ini harus kita lalui. Ya, karena ini bagian daripada unit kompetensi yang harus kita tuntaskan. Ya, jadi entah bagaimanapun, saya sudah terbiasa dengan itu begini Pak dan begono ya. Tapi Bapak Ibu kita harus melewati juga, dan kita nanti membuatkan mungkin. Tapi untuk itu kalau ada pun nanti hal-hal yang baru di dalam pembelajaran kita ini yang menjadi menambah wawasan kita. Misalnya ada patch panel untuk kabelnya, ada alat-alat untuk memasukkan ke patch panel, misalnya ada tools-toolsnya, ya silakan nanti dilihat, nanti dijelaskan semuanya secara komprehensif oleh Pak Agung ya. Jadi untuk itu teman-teman, materi ini kita simak dengan senang hati ya, dengan tenang, dan kita banyak waktu untuk menyelesaikan ini. Karena kita mempunyai ada tambahan waktu, yaitu waktu yang seharusnya kita gunakan di besok tanggal 27. Jadi sekali teman-teman, saya persilakan Pak Agung untuk membuka menjelaskan sedikit mungkin materi tentang kita pengkabelan sekarang. Saya persilakan Pak Agung. Monggo Pak Agung.
Mic-nya masih mati. Iya. Gimana Pak Gabe, udah kedengeran ya? Sudah. Pak. Siap. Ya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan hari ini akan coba menyambungkan pekerjaan yang kemarin yang perencanaan jaringan dengan perencanaan pengkabelan. Jadi saya akan contohkan, teman-teman kemarin sudah pada upload tugas dan baru 7 orang saya periksa karena tadi malam capek sekali saya. Tapi nanti malam habis ini saya periksa lagi setelah Vicon. Nah, tapi ada beberapa contoh yang saya unduh dan bisa kita lihat, kemudian kita akan sambungkan dengan pembelajaran yang sekarang yaitu pemasangan kabel. Jadi intinya saya akan share dulu ya sebentar halaman saya share. Nah, ini sudah masuk, ini punyanya Pak siapa ya? Pak Abdul Gias ya. Nah, jadi ini berangkat semua perencanaan. Kemarin ada yang nanya juga di grup di grup kita untuk yang ini di tempat sebentar. Ya kemarin ada yang nanya juga di yang sharing itu yang kita saya buka dulu namanya di forum, maaf, aduh susah banget. Nah, di forum ada yang nanya dari mana sih kita melakukan perencanaan itu? Ya, perencanaan umumnya dimulai dari kebutuhan pengguna, Bapak Ibu ya. Ya, pengguna itu sudah tersedia di dalam job sheet-nya. Kita Bapak Ibu tinggal merumuskan dari kebutuhan pengguna tersebut. Berdasarkan hasil survei kebutuhan pengguna yang dibuatkan dalam soal latihan, yaitu pertama kebutuhannya adalah pengguna itu ingin ada jaringan komputer. Ya, jadi pengguna itu kita anggap tidak mengerti tentang perangkat jaringan. Jadi jangan diisikan tentang perangkat jaringan sebenarnya. Ya kalau misalnya komputer pasti bisa ya, tapi kalau kayak router, switch itu nggak perlu. Nah, jadi kita tulis umumnya orang yang survei kan itu. Ibu pinginnya apa? Bapak Ibu pinginnya apa? Saya pingin layanan internet, saya pingin layanan ada belajar online dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan pengguna. Jadi berdasarkan survei kita bisa lihat di sini bahwa kebutuhan pengguna adalah ingin ada jaringan untuk lab komputer. Jadi pingin komputer di dalam lab itu berjalan ya terpisah dengan jaringan yang lain. Kemudian pingin ada jaringan staf. Ya. Kemudian pingin ada jaringan untuk tamu atau guest. Ya. Biasanya untuk tamu dia akan wakilkan dengan jaringan tanpa kabel atau nirkabel. Kemudian dia juga pingin ada jaringan komputer ya yang bisa melakukan sharing misalnya. Ya, atau LMS atau kalau kita lihat di sini kebutuhannya adalah sharing dan web server ya adalah sebuah halaman web ya. Jadi ya kebutuhan kita adalah 4 buah jaringan ini. Nah, dari 4 buah jaringan ini ya bisa kita ada detailnya seperti ini. Misalnya login 12 PC. Oh iya, kemarin kita revisi ya. Ada yang tanya kenapa harus direvisi? Ya revisinya itu kan permintaan dari Bapak Ibu yang teliti. Jadi setelah dibaca mungkin dia lihat bahwa jumlah komputer dan mana yang harus digabung labnya. Maka saya bikin detail ya perubahannya. Jadi lab TKJ dengan lab TKJ, lab TKJ 1 dengan lab TKJ 2, RPL 1 dengan RPL 2 itulah yang digabung. Jadi kalau Pak Abdul Galis dia bikin subnetnya 28. Jadi sebenarnya kebutuhan pengguna ini. Nah, dari sini berangkat kita bisa menggambarkan sebuah skema jaringan secara logik. Saya akan gambarkan seperti ini. Ya, di sini satu lagi kebutuhannya kurang ini. Butuh jaringan internet. Ya, kan 1, 2, 3, 4 untuk melayani 4 lab atau 4 jaringan ini. Ya, kalau kita baca lebih detail lagi pasti ada. Maka di sini harus ada 5 kebutuhan jaringan internet untuk lab, untuk staff, untuk tamu dan untuk server. Ya, servernya supaya bisa diakses dari luar maupun dari dalam. Maka kalau kita gambarkan dengan menggunakan skema logik ya seperti ini. Ya. Kita tidak lagi dulu akan berbicara tentang switch
management atau unmanagement, suite manajemen dan perangkat yang lainnya. Kita hanya gambarkan bahwa ada 4 buah jaringan. Yang pertama adalah jaringan untuk saya perbesar. Jaringan untuk lab, ya, jaringan untuk setup, jaringan untuk server, jaringan untuk guest, dan ada jaringan internet. Ya, jadi ada 4. Jaringan itu bisa kita lambangkan dengan satu suite dan sebuah host. Ya. Host itu komputer-komputer yang berkelompok, ya, banyak kumpulan. Di sini kita gambar seperti ini saja, jangan satu-satu, jadi kita bisa ring. Nah, dari sini untuk menghubungkan 4 jaringan tersebut, kita membutuhkan sebuah alat namanya router. Maka kita bisa tarik kabel seperti ini. Dan kebutuhan untuk tamu itu dari switch-nya ditambah seperti ini. Kita tidak dulu berbicara tentang jaringan switch management atau perangkat switch management, tapi kita bayangkan dulu dengan switch. Nah, ini masih ada kurang. Saya akan sedikit tambahkan di sini, yaitu untuk menggambar anotasi, ya. Oke, di sini saya akan tambah warna merah saja. Tebelnya sebentar. Tebelnya di mana, ya? Oke. Warna merah. Oke. Di sini harusnya kita tambahkan dulu, ya. Ini masuk ke dalam suite biasa. Ini kan suite, ya, kita anggap oke nanti, ya. Maaf, bukan suite. Kita masuk ke dalam host-host lain. Misalnya ini TKJ, karena kan berbeda network nantinya. TKJ, ya, RPL, misalnya LIN, dan multimedia. Mungkin seperti itu. Nah, seperti ini, ya. Nah, kalau punya contoh lagi, saya akan gambarkan contoh punya peserta yang dulu. Anotasi saya hilangkan dulu. Nah, ini punya Pak Taufik Hidayat, ya. Nah, dia seperti ini. Dari jaringan, kemudian dia pecah lagi menggunakan switch untuk masing-masing. Ya, ini sudah detail sekali, tapi yang ini sudah cukup juga, ya, untuk menggambarkan. Nah, itu tadi. Kemudian ini ada wireless. Kemudian di mana detailnya? Detail untuk ini Bapak Ibu bisa temukan di sini. Ya, jumlah komputernya. Di sini kemudian pemasangan akses point di mana, ya, misalnya di sini daerah yang bagus untuk akses point. Nah, itu lantai 1, ini untuk lantai 2 dan sebagainya. Jumlah komputer, ya. Kemarin direvisi jumlah komputernya biar nggak terlalu banyak jadi 12, ya, tadinya 20. Nah, kemudian kita tahu bahwa gambar ini, yang depan ini biasanya kita letakkan di dalam, kalau secara fisik, kita letakkan di dalam ruang server atau NOC, Network Operation Control kalau nggak salah namanya, ya. Nah, jadi di dalam NOC itu harus ada router nanti. Nah, kemudian harus ada switch, ya, kemudian harus wireless bisa ke depan, kemudian harus ada server. Kenapa harus ada di ruang NOC? Supaya nggak diganggu sama orang lain. Ya, kalau kita gabungkan di dalam ruang kelas, nanti siswa kadang-kadang suka iseng cabut atau pijit atau apa. Maka harus dipisahkan di dalam ruang khusus. Kalau dalam kalau di dalam literasi banyak yang menyebutkan namanya wiring closet, ya, di dalam ruang kabel, ya. Kalau saya biasanya orang menyebutnya lagi ada NOC, Network Operation Center. Nah, di situ alat inilah harus ada switch, ada router, dan ada server, kemudian salah satu kabel ditarik keluar untuk wireless. Kemudian yang bagian ini juga bisa disambungkan ke dalam lab dengan satu buah switch lagi, switch management. Nah, penggunaan switch ini kita harus menggunakan 1, 2, 3, 4 buah switch. Di mana 4 buah switch kalau di dalam ruangan server bisa dijadikan satu menggunakan switch management. Nah, baru sekarang kita berbicara tentang switch management karena kita akan simpan ini di dalam NOC. Kalau kita menggunakan switch unmanagement, itu pengelolaan jaringan tidak fleksibel, tapi dengan switch management bisa fleksibel. Saya akan anotasi lagi sedikit. Ya. Dalam switch management, ya,
ini keempatnya bisa dijadikan dalam satu buah switch seperti ini. Ya, seperti ini. Di mana ada port-port yang akan menghubungkan, misalnya ini switch untuk stub, saya akan bagi, saya akan bagi misalnya mutasi. Ya, saya akan bagi seperti ini ya. Ya, supaya kelihatan. Artinya saya bagi seperti ini, seperti apa? Kita akan bagi bahwa switch yang satu ini sebenarnya isinya adalah beberapa buah jaringan untuk staf, jaringan untuk untuk lab, jaringan untuk tamu, dan untuk server. Kalau menggunakan switch biasa, maka kalau ada DHCP di sini, maka akan bocor kemana-mana. Tapi dengan switch manajemen kita bisa atur. Kita lihat di sini, kita kebutuhan kabel, maka kita bisa tahu kebutuhan kabel secara kasar. Ya, saya akan kasih port misalnya di sini. Ya, seperti ini reportnya. Kita hitung. Kabel pertama adalah dari router masuk ke dalam switch untuk yang wireless dulu ya misalnya. Ya. Kemudian dari switch dari sini masuk ke access point. Ya. Atau bisa masuk ke dalam switch lagi, kemudian memiliki beberapa access point. Kemudian ini sama, ini pasti ada dari router masuk ke dalam switch, ya. Kemudian dari switch pasti masuk ke dalam ruangan, ya bisa dipecah lagi ya pakai switch biasa, seperti itu. Kemudian kita dari sini masuk ke dalam satu port ya, untuk komputer jaringan host. Kemudian dari jaringan host keluar lagi, ya, masuk ke dalam switch manager switch biasa atau begitu juga untuk server ya bisa masuk ke sini satu buah dan satu lagi ke server. Maka kabel bisa kita hitung untuk sementara yang ada di ruang NOC 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kabel. Itulah yang ada di ruang NOC ya. Jadi kemudian kita lari ke perangkat yang akan dibeli. Ya, setuju ya? Kita pergi ke perangkat yang akan dibeli. Anotasi mati dulu. Kita pergi ke perangkat yang harus dibeli. Maka kalau kita buka di sini, perangkat yang harus dibeli pertama ada di dalam ruang NOC. Pertama harus ada, ini lantai atas ruang NOC tadi harus ada router. Betul. Kemudian harus ada satu buah switch manajemen. Nah ini tidak perlu. Ya, di NOC tidak perlu lagi ada switch biasa di sini. Ya. Ya. Switch biasa atau switch manajemen bisa letakkan di ruangan-ruangan penyambung dari switch manajemen. Switch manajemen yang ada di dalam ruang NOC itu biasanya disebut dengan core switch atau switch core. Ya. Kemudian ada PC server, ya. Ya, kemudian ada power stripper, kabel listriknya. Biasanya di dalam rack sudah ada power strippernya. Boleh pakai UPS. Ya. Yang paling kurang di sini adalah racknya belum ada. Ya, di sini harus ada rack. Ya. Dimana setelah ada rack, pasti dia harus ada namanya patch panel. Ya. Saya akan teruskan dulu gambar. Dari sini kita lihat ke dalam ruang NOC ya. Artinya kita bermula semua perencanaan atau pengkabelan itu dimulai dari ruang NOC. Di mana ruang NOC, Bapak Ibu bisa menemukannya di sini. Ada detail ruang NOC. Nah, ini dia. Nah, peralatan apa yang harus ada di sini? Ya, saya akan pakai gambar yang lebih jelas ya karena ini adalah standar. Kalau yang ini sudah menggunakan Visio Stencil. Oh, maaf. Ini sudah menggunakan Visio Stencil supaya kelihatan. Nah, ini dia. Cuman kita perlu kabel dulu karena hanya ada alat apa yang harus ada di sana. Kita cek ini. Pertama, ini sudah disediakan. Inilah sumber internetnya, jadi nggak usah diapa-apain. Ini sudah pemberian berdasarkan soal cerita yang saya berikan. Ini sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal menambahkan apa yang belum ada. Nah, ini juga sudah ada di situ. Yang pertama adalah yang ada di sini
patch panel. Ini fungsinya untuk melakukan pengaturan pengkabelan supaya rapih. Jadi kalau kita menggunakan tadi saya sudah gambar di sini ya. Kita menggunakan kabel sudah hitung tadi. Nah, kalau menggunakan patch panel, maka pengkabelnya akan lebih banyak sedikit tapi dijamin rapi. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah ada, maka peralatan yang harus ada di sini adalah patch panel, satu buah switch management atau bisa disebut switch core, satu buah router, satu buah server. Ya, ini UPS ya, Dell ini UPS. Dell UPS-nya nah UPS ya. Ini power strip. Nah, itulah yang harus ada dibeli dan dipasang di dalam ruang server. Di mana nanti pengkabelan dari ruang server itu lebih mudah, tinggal ditarik kabel ke ruang mana, kemudian disambung dari ruangan ke ruangan. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, sekarang pekerjaan kita setelah ini semua dimiliki, ya sudah kita punya rancangan ini, kemudian kita mulai mewujudkan pemasangan kabel untuk bagian daripada ruang server NOC atau wiring closet. Nah, bagaimana caranya? Itu Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke dalam sesi selanjutnya, yaitu sesi 2, pembelajaran menyiapkan dan memasang kabel jaringan. Nah, di sini ada bahan bacaan, ada tugas KP 2. Nah, Bapak Ibu bisa download, ya, kemudian dibuka. Nah, saya akan contohkan sebentar ya untuk download. Ya, pemasang. Ini job sheet-nya. Ya, ini lembar jawabannya. Ya, saya akan cerita dulu sedikit. Nah, di sini nanti Bapak Ibu cukup merancang pemasangan kabel. Ya. Kalau Bapak Ibu belajar secara secara daring, luring ke sini, datang di sini misalnya, biasanya Bapak Ibu akan mewujudkan perencanaan dilanjutkan dengan pemasangan secara fisik. Ya. Ya, jadi dilanjutkan secara fisik kalau di sini. Tapi karena Bapak Ibu adanya di daring sekarang, cukup perencanaannya aja, tapi pemasangannya itu dilakukan secara deskripsi, digambarkan dengan gambar dan kata-kata dengan diketik. Ya. Nah, ini saya akan contohkan satu, ya, pemasangan kabel. Tapi sebelum melakukan pemasangan kabel, saya akan jelaskan presentasinya dulu sedikit tentang kabel pengkabelan jaringan. Saya akan buka saja berdasarkan kegiatan pembelajaran 2. Kegiatan pembelajaran 2. Ini H5P. Di sini ada videonya nanti. Pembelajaran 1, maaf, pembelajaran 2 ya. H5P pemasangan, menyiapkan pemasangan kabel jaringan. Nah, di sini ada videonya dulu. Saya akan lewat videonya. Ya, saya akan langsung ke dalam presentasi dulu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Oke. Kayaknya ini sama dengan, ya, kalau presentasi dari situ agak susah, kecil. Saya akan presentasikan dari sini saja. Dokumen, kemudian saya akan masuk ke bahan online. Latihan ke klaster 1. Ya, bahan. Bentar, di mana? Oke, di sini ya. Sudah ada bahan ajar, presentasinya. Nah, ini dia. Di desktop sebentar. Nah. Sebentar ya, saya lupa naruhnya. Dokumen, kemudian di dalam bahan online, klaster 1,
Oh, itu di bawah. Ini dia kegiatan belajar 2 ya. Baik, saya akan buka sedikit tentang presentasinya sebelum kita teruskan ke dalam pemasangan kabel dan perencanaannya. Ya, ini sudah bisa tampil ya. Oh, salah juga. Analis keamanan kegiatan belajar 2, klaster 1. Wireless LAN, routing gateway. Ini dia. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang saya akan slideshow. Ya, saya show dulu. Nah, seperti ini. Kita tahu bahwa untuk media interkoneksi, untuk jenis kabel terdapat macam-macam jenis kabel Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah nomor 1 itu adalah gambar kabel untuk konsol. Ya, saya akan ambilkan contohnya. Nah, sebentar. Nah, saya akan contohkan. Kenapa ini nggak connect? Sepuluh 187. Oke. Slideshow. Nah, ini kabel konsol seperti ini. Ya. Biasanya ini digunakan untuk ya kita melakukan konfigurasi perangkat keras jaringan. Jadi kalau Bapak Ibu ada router ya, ada router Cisco atau Mikrotik, itu pasti akan bisa dikonfigurasi menggunakan kabel konsol. Ya, ini adalah RS232 depannya ya, atau bisa disebut juga dengan DB9. Nah, ini akan kita colokkan ke dalam, kalau di Mikrotik bisa ke kabel konsol, tapi kalau ke PC, kalau ke menggunakan Cisco, ini masuk ke dalam PC ya, bisa disambung dengan USB dan ini masuk ke dalam konsolnya. Kalau saya tunjukkan seperti ini. Ini kelihatan ya gambarnya. Jadi kabel konsol ya biasanya kalau menggunakan Mikrotik, ini saya punya Mikrotik. Ini di sini. Yang belakang ya. Kemudian yang depan bisa masuk ke dalam UTP. Tapi kalau menggunakan Cisco, nah ini kabel konsolnya biasanya di depan. Ini bagian sini di kabel konsol. Belakangnya yang ini disambung dengan USB bisa, tapi kalau enggak masuk ke dalam biasanya kalau zaman komputer yang PC sudah ada, atau PC yang dulu sudah ada namanya RS232 ya, bisa menggunakan ini. Ya. Jadi kalau saya tunjukkan di sini kabel konsolnya masuk, kemudian atau disambung dengan RS232. Nah, itu nanti akan dijalankan menggunakan apa namanya? PuTTY ya, atau kalau hiperterminal. Zaman dulu bisa menggunakan hiperterminal atau PuTTY. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah kita tahu ini bahwa kabel telepon ya, RS RJ11 konektornya. Kemudian juga ada kabel zaman dulu ini ya. Ya. Ini biasanya untuk bus ya. Saya lupa namanya, biasanya disebut apa? Pak Gabi, kalau kabel zaman dulu yang kabel TV itu ya.
Ya, Ini biasanya saya lupa namanya. Koaksial, Pak. Koaksial, Pak, koaksial. Koaks. Koaksial, iya. betul, Saya betul. lupa. Karena udah nggak pernah dipakai ya. Koaksial betul. Nah dulu ada LAN card-nya. Ya, ada LAN card Ya, khusus. Nah, lanjut ya, ke kabel untuk fiber optik. Nah, saya contohkan kabel fiber optik yang ini. Ya, ini kabel fiber optik. Oh, gambarnya mana? Ya, sebentar. Kabel fiber optik. Ya, ini PETSCORE namanya. Ya, PETSCORE. Ini kabel PETSCORE untuk fiber optik. Di mana untuk koneksinya kita bisa menggunakan switch manajemen tadi. Nah, ini. Ya, ini namanya SFP fiber optik. Ya. Ya, kita masukkan seperti ini dua-duanya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan backbone fiber optik bisa menggunakan kabel ini ya untuk penyambungnya. Namanya kabel PETSCORE. Ya. Di mana kabel PETSCORE nanti ujungnya ini disambung dengan tile kabel, pigtail ya, kabel buntut babi namanya pigtail ya, pigtail. Nah, pigtail tersebut nantinya disambung atau dilas menggunakan splitter splicer ya, menggunakan fusion splicer namanya, disambung ke dalam kabel backbone-nya. Biasanya menggunakan drop kabel atau apapun di situ disambunglah. Nah, jadi seperti itu. Nah, di mana ini kita letakkan? Saya akan kembali buka contoh. Kabel tersebut kita akan pasang ini ya, pada bagian SFP kalau di dalam router atau dalam switch atau dalam router. Atau di sini kalau di dalam Cisco switch ya di sebelah sini. Untuk merek Cisco biasanya harus mereknya sama. Tapi kalau untuk merek yang lain boleh macam-macam. Oh maaf, ini agak tersendat ya. Nah, seperti ini. Dimana nanti kabel ini diterminasi ya, ke dalam kabel pigtail disambung lagi dengan kabel-kabel backdrop drop kabel seperti itu. Nah, itu contoh. Jadi kalau Bapak Ibu akan membuat jaringan berbasis kabelnya itu menggunakan backbone yang fiber optik, bisa menambahkan alat ini. Dan untuk sekarang ini sudah murah ya, kecuali merek-merek Cisco. Ini cuma sekitar 250.000. Kemudian Namanya apa? ya, yang tadi namanya adalah PETSCORE. Ya, Kang, ini Kang orangnya Kang. PETSCORE. SMK Mutu Kita terus lagi ya. PPU.com. Sebentar nanti username kasih masuk aja. Kamu duduk Nah, situ. Sekarang pembahasan kita adalah kabel UTP yang ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bicara tentang kabel UTP, ya kabel UTP itu standarnya cuma dua ya, T568A dan T568B. Jadi kalau kadang-kadang kita bicara tentang ini pemasangan kabel ya, putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat yang sering kita pasang di sekolah ya. Ini kan itu adalah standar T568B. Itu yang harus kita ingat adalah standar-standar tersebut ya. Ya, di mana kabel UTP tersebut adalah dua kabel yang kembar dan saling terpilir ya, atau dipuntir. Ya, disebutnya dengan pair. Ini kalau kita lihat di sini pairnya ini ya. Ya, kalau kabel hijau dengan putih hijau dengan hijau, pair ketiga. Pair ke satu yang ini standar T568B. Nah, ada juga standar T568A yang ini. Ya, dimulai dengan putih, hijau dan seterusnya. Ya, jadi ingat ada dua standar, T568A dan T568B. Ya. Ya. Perbedaannya kabel oranye dan hijau itu bertukar.
ya, kabel orer. Makanya kalau kita bikin apa namanya cross, ya biasanya 13 13 1326 ya, 13 ya seperti itu. 13 karena yang berpilin itu 1326 betul. Baik. Pin 1 dan 8 seujungnya terhubung ke pin lain sehingga ujung lainnya, begitu juga T568B ya. Itu jadi ada 2 kabel. Nah, seperti ini ya kabel UTP. Ya, ini ada 2 macam ya. Ada STP seal STP twister pair seal, jadi ada seal-nya di sini. Nah, kita lihat di sini, pemasangan kabel untuk T685B tersebut ada 2 jenis, yaitu jenis pertama adalah straight, artinya kita buat sama seperti ini, semua kabelnya ya satu arah straight. Kenapa straight? Ya, karena biasanya kalau di sini mengirim, di sini harus menerima. Nah, kalau menggunakan peralatan yang sama atau peralatan yang sama itu harus disilang. Ya. Kenapa disilang? Karena tidak kadang-kadang yang mengirim, alat yang mengirim dengan alat yang menerima berbeda. Makanya perlu ada cross disilang. Kalau alat perangkatnya sama, misalnya komputer dan komputer. Tapi untuk saat ini sudah auto sense, jadi atau bisa menentukan berapa kecepatan port sendiri, bisa melakukan switching sendiri, jadi nggak perlu disilang. Kalau sekarang ini banyak teknologi seperti itu. Ya. Nah, ini contoh untuk T568A kalau disilang. Ya. Kita lihat bahwa T568B dan A. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyilang, satunya bisa T568B, satunya bisa T568A. Itu bisa juga seperti itu. Nah, ini pentingnya T standar. Jadi kita harus pilih satu, ingat T568A atau T568B. Itu harus yang dipilih ya. Kalau kita menggunakan T568B, maka semua kabel harus menggunakan T568B. Jangan melakukan atau menggunakan T68A. Ya, kenapa seperti itu? Ya, kita lihat ke presentasi berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, alat yang digunakan untuk pemasangan kabel macam-macam ya. Yang pertama ada namanya punch down tool ya. Kemudian ada crimping tool. Kemudian ada LAN tester. Ini fungsinya apa? Ini untuk memasang kabel pada patch panel dan modular jack pada wall plate. Ya. Nah, kita akan bahas nanti tentang punch down tool ya. Di mana di dalam punch down tool ya kita Bapak Ibu akan menemukan pemotong ya. Ya, jadi ada guntingnya di sini ya. Maaf, skisor ini guntingnya. Kemudian ada head ya untuk menekan kabel dan memotong. Jadi ini fungsinya ditekan kemudian dipotong dengan guntingnya. Kemudian kalau ada masalah pada pemotongan kabel bisa dicukil dengan hook ya. Kemudian kalau kita tekan untuk menancapkan kabel pada patch panel, rupanya kurang masuk, bisa ditambahkan dengan screwdriver untuk mendalamkan pemasangannya. Jadi ditekan lebih dalam bisa menggunakan bagian screwdriver. Nah, alatnya seperti ini. Ya, alatnya seperti ini. Di sini ada yang bagus mana ya? Nggak apa-apa. Di sini ada guntingnya. Ada guntingnya. Pada bagian ini ada gunting di sini, pemotong. Ya, ada pemotong. Kemudian ditekan ke dalam. Ya. Jadi setelah ditekan, kemudian otomatis dia akan memotong. Kemudian pada bagian ini ada hook. Ya. Kemudian ada kalau kurang dalam bisa menggunakan bagian ini yaitu screwdriver start. Ya. Itu saja untuk alatnya. Ini sekitar 50.000 juga, tapi juga ada juga yang mahal ya. Ya, kita masuk ke sini.
sekarang kita akan bicara tentang media transmisi atau interkoneksi yang ada di dalam wiring closet. Ya, Bapak Ibu bisa menyebutnya dengan wiring closet juga atau NOC. Ruang NOC ada rack, ya ada rack. Nah, wiring closet tersebut biasanya terdiri atas distribution rack atau rack ya biasanya ada atau shelf ya. Kemudian bisa juga nanti ke dalam ruangan menggunakan wall plate. Jadi ini bisa juga masuk dulu ke dalam suite, kemudian ada wall plate. Ya, kalau di sini Bapak Ibu, di sini kami sudah punya juga ada wall plate. Ya. Kita akan tunjukkan wall plate. Saya cari dulu kalau masih. Oh, ada satu. Ini. Ada wall plate. Ya. Ada wall plate, di mana di dalam wall plate-nya ya ada modular jack namanya. Ini harus dipakai, cabut pakai. Bentar, ya saya. Di sini nggak bisa dicabut. Bentar, saya akan persiapkan dulu. Oh, ini sudah ada. Baik. Mohon maaf, saya sudah punya di sini. Nah, ini ada wall plate. Ya. Wall plate saya cabut. Nah, ini modular jack-nya. Seperti ini. Nanti di sini kita pasang kabelnya. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana coba memasangnya. Wall plate. Kemudian selanjutnya ini dia yang paling penting dalam pemasangan wall plate atau patch panel. Standarnya. Nah, Bapak Ibu akan menemukan dua standar, T568A dan T568B. Ya. Kita harus memilih salah satu. Kalau menggunakan T568A, maka semuanya harus menggunakan T568A. Kalau kita menggunakan T568B, harus menggunakan T568B. Jadi seperti apa? Jadi kita nanti memasang kabel di sini, ya, menggunakan T568B. Ya. Otomatis yang ini juga kabelnya harus menggunakan T568B, kabel yang menuju ke komputer. Yang mana putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, coklat. Itu T568B. Kalau kita menggunakan A, semuanya juga harus menggunakan A. Nah, ini contohnya nanti. Nah, ini dia. Kemudian kita akan bicara tentang patch panel. Patch panel itu bisa ada di dalam depan dan ada bagian depan dan ada bagian belakang. Bagian depan biasanya akan terhubung ke dalam perangkat seperti switch dan router. Dan bagian belakang biasanya akan terhubung ke end usernya. Apa end usernya?
bisa masuk ke dalam modem atau sumber internet atau apa saja, atau switch manager sebagai sumber internet, atau masuk ke dalam modem, bisa berupa access point belakangnya, bisa berupa wall plate, bisa berbentuk server dan sebagainya. Ini bagian belakang. Depannya pasti sudah nggak jauh daripada masuk ke dalam router seperti kabel tadi, masuk ke dalam switch. Dari mana kita bicara tentang yang ini? Tadi saya awal sudah menjelaskan tentang pengkabelan ya. Waktu kita merencanakan, kita punya kabel dari router masuk ke dalam switch, dari switch masuk ke dalam end user atau ke dalam host. Ya. Contohnya gini, dari pada bagian belakang itu tersambung ke dalam ruang kelas yang ada komputernya tadi ya. Berarti maaf, ke dalam switch yang ada, ini bisa masuk ke dalam switch juga. Jadi dari dalam depannya, dari dalam router, ini router masuk satu, ya. Kemudian ini ya pasti masuk ke dalam, ke belakang sini kan, ke bagian end user seperti itu. Nah, dengan patch panel kita bikin seperti itu. Belakangnya masuk ke dalam patch panel, belakang patch panel ini, belakangnya masuk ke dalam apa nih, wall plate atau server atau apapun ya, pada port berapa. Misalnya saya akan pilih port nomor 1, misalnya port nomor ya berapa ya ini ya, nanti kita lihatlah, ini terlalu kecil tapi nanti ada saya besarkan, ini 11 masuk 11, maka di sini ada 11 juga nih ya contohnya ya. Ini juga akan masuk ke depannya ke dalam switch, dan dari switch masuk harus ke dalam router seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan yang secara gambar skema logik kemarin kan sudah kelihatan, dari router masuk ke dalam switch, dari switch masuk ke dalam PC seperti itu. Tapi sekarang harus dipelantari dengan ditengahi dengan patch panel supaya rapi ya. Nah, ini contoh patch panel terdapat 2 bagian ya, end user, PC client, wall mount, server, dan access point itu bisa. Nah, untuk memasangnya seperti ini. Ya, ini untuk memasang ke dalam wall plate atau tadi ya wall plate yang ada dalamnya ada modular jack-nya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan dulu bagaimana Bapak Ibu nanti menggambarkan dengan deskripsi cara memasangnya. Saya akan pinggirkan, ini terlalu sempit. Kabel saya pindahin dulu. Saya akan gambarkan menggunakan seperti ini ya. Ini perencanaannya. Nah, ini kelihatan ya dalam perencanaan ini. Bapak Ibu nanti dalam perencanaan seperti ini ada bagian belakang. Ini bagian belakang seperti gambar tersebut. Kalau di sini ada port nomor 1 di bawah ya. Lubangnya itu ada di depan adalah yang ini. Lubangnya adalah yang ini. Jadi kalau saya gambarkan port nomor 1 ada bagian ini. Nah, belakangnya mana? Belakangnya yang ini. Jadi saya akan tambahkan di sini gambar stiker. Bentar. Saya tadi copot. Nah, ini dia. Ini adalah bagian belakangnya. Bagian belakang port nomor 1 malah di bawah. Ya, ini port nomor 1. Ya. 1 kabel ini masuk ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya. Itu nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kabel kita masukkan ke sini. Kan kabel UTP ada 5 yang dipilih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya kabel di sini. Kita masukkan. Ya. Bagaimana memasukkannya? Menggunakan standar. Makanya kita harus sebutkan tadi standarnya harus pilih. Kalau di sini bisa dilihat ya ada warna-warna.
ada standar T568A atau T568B. Ya. Saya lihat dulu sebentar. Di sini ada, oke, ada gambar warna-warna ya, terlalu tinggi. Kalau kita lihat di sini, mungkin agak sulit ya, tapi nggak apa-apa. Ini kelihatan nggak sih? Ini ada warna di sini. Nomor 1 ada warnanya. Dimulai dari sini coklat, putih coklat, kemudian hijau, oranye, biru. Artinya putih coklat, hijau, putih hijau, oranye, putih oranye, biru, putih biru, seperti itu. Jadi ini untuk standar T568A. Bagaimana untuk B? Ada stikernya bisa dibalik umumnya. Nah, itu menggunakan Tapi jangan diperhatikan di Samsungnya. Ketahuan deh. Sebentar, ada stikernya yang lebih detail. Ya, nah, saya temukan. Tapi Bapak Ibu umumnya stikernya itu bolak-balik. Jadi ada stiker T568A, dibaliknya T568B. Kalau kita mau menggunakan B, maka stikernya tinggal dibalikan, kemudian kita tempelkan seperti ini. Jadi kita masang kabel itu mengikuti stiker. Ya, mengikuti stiker. Nah, ini mengikuti stiker ini. Jadi nomor 1 di belakang. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat contoh, saya sudah berikan satu contoh. Untuk contoh yang pertama adalah kita lihat di sini, bahwa saya menggunakan port nomor 24 untuk terkoneksi belakangnya itu ke sumber internet. Ya, entah itu masuk ke dalam modem, entah pokoknya yang penting ini sumber internet. Ya. Kemudian bagian depan, ya, nomor 24, saya akan tarik kabel langsung ke router. Ya. Seperti itu. Nah, maka saya akan contohkan satu buah pemasangan kabel ini saja. Ya. Jadi, seperti ini. Saya akan perbesar. Ini ada port nomor 24 di sini. Ya, ini depan nomor 1. Ya. Port nomor 24, saya sediakan satu buah kabel. Ini. Ini port nomor 24 di atas. Kabel sudah kita siapkan, kita buka dulu apa namanya, stripping ya. Kita stripping seperti ini. Nanti semua kabel harus menggunakan, kalau berdasarkan apa namanya, SOP di, kalau kita beli sepeda ada SOP atau ada manualnya ya. Dari mana kita harus memasukkan kabel? Biasanya dari sini. Nanti di sini dipakai. Nah, seperti ini. Oh, maaf. Ini ada dua sisi ya, kiri kanan ya. Jadi ada dibagi dua, kiri kanan dibagi dua ya. Bentar. Ini ada kiri kanan bagi dua. Kalau kita lihat di gambar bagi dua. Nah, kabel itu kalau yang nomor 24 ke atas, port 24 ke atas, ya seperti ini port 2 ada kiri kanan ya. Di sini ini bisa sampai 12, di sini 12 ke atas sebelah sini. Maka nomor 1 sampai 12 bisa masuk dari belakang sebelah sini. Ya. Ya. Kemudian kalau nomor besar, port-port besar masuknya dari sini. Ya. Untuk port 24 maka saya akan masuk dari sebelah kiri seperti ini. Ya. Nanti ke port 23 misalnya dari sini juga. Port 21 ke sini. Ya. Itu contohnya. Nah, kita lihat di sini ada warnanya. Pertama adalah warna coklat. Strippingnya kurang panjang. Jadi kita stripping dulu. Itu Bapak Ibu juga bisa lihat di dalam video. Saya sudah sediakan di T56 apa
H5P untuk videonya. Tapi sekarang supaya saya waktunya panjang, jadi saya bisa lakukan sedikit simulasi. Yang pertama ada warna coklat di sini, maka saya harus masukkan kabel warna coklat. Seperti itu. Kemudian pasti putih coklat. Seperti ini. Nanti saya zoom setelah saya pasang. Kemudian ada warna biru. Ya, itu berdasarkan stiker ya. Ada warna biru. Jadi Bapak Ibu nanti boleh juga melihatnya di dalam video ya, yang ada di H5P. Ini, kemudian oranye. Oranye dan putih oranye. Kemudian warna hijau. Kemudian masuk ke putih hijau. Ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini sedikit, ini ada warna-warna ya. Jadi coklat, putih coklat, biru, putih biru, oranye, putih oranye, hijau, putih hijau. Kemudian langkah selanjutnya adalah menginsert ke dalam dan memotong. Itu menggunakan alat namanya patch down tool. Nah, kemudian alatnya adalah punch down tool yang tadi kita ceritakan. Nah, seperti ini. Ya, ini ada gunting. Kemudian yang kabel yang mau dipotong kan sisanya yang ada di atas. Maka guntingnya harus ada di ujung sebelah sana. Nah, seperti ini. Jadi tinggal di insert dan dipotong langsung seperti itu. Nah, ini harus lurus seperti ini. Ya. Ya. Nah, seperti ini. Ya, kabelnya sudah disambung, dipotong semua, tapi ya, kemudian kalau kita mau memasukkan port 219 maka dari sini juga. Nah, kecuali port 18 kita boleh sini juga sama ya, masuk ke sini. Nah, kalau port yang 1 sampai 12 bisa dari sini. Itu ada manualnya seperti itu. Nah, kemudian di sini di kabel TIS di sini. Nah, itu untuk yang pemasangan pada patch panel. Kemudian bagaimana pemasangan untuk yang ini wall plate, sama-sama tadi seperti langkah yang sama. Kita cabut dulu modular jack-nya. Nah, ini dicabut. Kemudian kita bisa pasang di sini. Ya, mungkin ini terlalu kecil, tapi kalau Bapak Ibu ada, ini bisa diperhatikan bahwa di sini juga ada stikernya. Ya, stiker di sini juga ada pilihan A sama B, jadi nggak semuanya dipasang. Kalau kita menggunakan A yang paling atas ini, maka gunakan A semua. Atau kita menggunakan B semua. Untuk contoh, ada 2 baris di sini yang harus dipasang. Pertama adalah kita gunakan standar B ya. Maka di sini stikernya untuk B adalah bagian sini adalah hijau, putih hijau, biru, putih biru. Kemudian bagian sini ada stikernya juga bagian B, coklat, putih coklat, kemudian
oranye, putih oranye. Oh, maaf. Oh ya, di sini maaf ya. Di sini hijau, putih hijau, kemudian biru, putih biru. Kemudian sebelah sini adalah coklat, putih coklat, kemudian oranye, putih oranye. Jadi sudah ada stikernya. Jadi kita tinggal insert sesuai dengan stiker. Saya contohkan. Ya, saya stripping dulu. Seperti ini, kita buka. Kemudian kita lihat di sini. Yang pertama adalah hijau. Ya, karena di sini B-nya standarnya sebelah sini hijau sama putih hijau. Kita tinggal insert saja. Seperti ini. Hijau. Menurut teorinya, kita jangan membuka semua lilitan. Karena lilitan ini adalah salah satu untuk menanggulangi resistensi ya. Jadi supaya tidak banyak gangguan, supaya lebih tahan daripada gangguan, itu adalah lilitan juga. Kemudian kita lihat biru dengan putih biru. Kemudian hijaunya, putih hijaunya baru kita masukkan seperti ini. Saya akan masuk dulu, nanti saya tunjukkan video hasilnya. Nah, kemudian biru kita terakhir, kita masuk. Kemudian biru. Jadi sebelah-sebelah. Baru masukkan kabel yang warna coklat. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan gambar stiker yang ada ditempel. Ya, ini contoh. Kalau sudah dimasukkan seperti ini, tinggal kita potong dan kita insert bagian yang mau dipasang seperti ini. Ini harus dipotong. Saya akan tunjukkan satu saja. Bagian coba. Ya, gunting harus ada di sebelah ujung. Posisi agak sus. Nah, seperti itu. Nah, nanti seperti ini. Ya, untuk pemasangan kabel pada wall plate dan ini modular jack-nya. Baik, itu untuk contoh pemasangan kabel saja. Kemudian kalau sudah masih dimasukkan ke bagian wall plate-nya kembali. Baik. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi contoh pemasangan kabel untuk pengkabelan patch panel. Nah, tugas Bapak Ibu adalah cuma merencanakan di sini. Berdasarkan rencana Bapak yang lalu, ya berdasarkan perencanaan yang lalu, ya saya ambil contohnya. Ini contohnya Pak Abdul, ya. Di sini Bapak Ibu Pak Abdul tinggal Pak Abdul Gias ya. Pak Abdul Gias tinggal merencanakan pengkabelan, ya seperti ini. Di sini sudah disediakan bahwa internetnya itu menggunakan port 24. Ya. Sekarang tinggal pilih. Ini disediakan untuk lab, ini untuk staff. Silakan mau menggunakan port yang mana. Tinggal digambar menggunakan kabel ini ya, menggunakan garis. Saya insert. Gimana kita bisa insert garis di dalam Word? Insert
save-nya nggak nyala. Oh, maaf, ini adalah Microsoft Word ya. Nah, ini contoh. Jadi misalnya saya akan pilih, misalnya adalah wallpad nomor 2. Ini saya tarik kabel ke sini. Ya. Saya akan kasih warna untuk wallpad karena dia adalah klien, kasih saya warna hijau. Seperti ini. Tebalnya mungkin bisa ditebalkan. Seperti ini. Jadi wallpad nomor port nomor 1 saya buat wallpad. Boleh saja ya, ini bebas. Jadi inilah perencanaan Bapak ya. Nanti untuk pemasangan kabel. Jadi di sini bebas merencanakan tapi yang yang sesuai dan misalnya contohnya ini kalau kita menggunakan ini boleh juga ya. Misalnya contoh adalah ya, misalnya yang ini mau saya gunakan port nomor 8 boleh juga. Warnanya saya ganti menjadi hijau sama. Kemudian ini, nah, silakan untuk melakukan pemasangan atau perencanaan. Ini untuk kabel belakang. Maka kita harus ikuti juga bagian depan. Bagian depan ya harus masuk ke switch. Nah, ini harus pasti sesuai. Kenapa? Karena ini akan digunakan juga pada saat kita melakukan konfigurasi switch. Nah, contohnya adalah kalau kita menggunakan kliennya itu klien atau staf itu port 1 ya, maka kita bisa bikin sebuah VLAN di sini nanti ke depannya adalah port 1 adalah VLAN 2 yaitu terhubung ke wallpad atau ke staf. Kemudian yang satu lagi adalah VLAN 2 juga port 2 itu terhubung ke eh, eh, router seperti itu. Jadi satu terhubung ke sini ke mana ke dalam klien, satu lagi menghubung ke router. Nah, Pak contoh ini Agung, tadi ya. Pak Agung. Ya, Mumpung ya siapa membahas ini? ini Pak Agung, Pak Basuki. Boleh Pak Bas, gimana Pak Bas? Nanti tugasnya itu digambar ya Pak Agung? Apa Hmm, pakai visio tuh? ya pakai ini. Pakai ini sudah ada nih Pak Bas. Ini tinggal Pak Bas tinggal kasih tarik kabel saja perencanaan ini. Ya seperti ini, ya. Karena Pak Bas nggak bisa praktek di sini, ya, nggak, artinya cukup menggambar perencanaan bagian depan dan perencanaan bagian belakang. Di mana ini akan ikut terus. Arti ikut terus gimana? Nanti pada saat kita melakukan setting setting switch, setting router yang menggunakan simulasi ini digunakan juga sebagai acuannya, gitu loh. Jadi Ya, masih ikut ini Pak Bas. maksudnya Nah, gini, tapi untuk gambarnya itu pakai Hmm, Word apa visio langsung tuh? pakai Word langsung. Di sini sudah disediakan Pak Bas. Oke, yang ini kita kan masuk ke sini nih Pak Bas. Ya, ke kegiatan pembelajaran 2. Mohon maaf, kegiatan pembelajaran 2 tuh diunduh ya. Kegiatan pembelajaran 2 ini bahan prakteknya itu yang ini Pak Bas, tugas ya. Ini kan Ya, cuma ya. 2 Pak buah Agung, file. Jadi Pak Bas, nggak usah udah, kerjakan udah, yang lain udah, kecuali ini. udah download saya. Cuma itu udah nanya, Eh, itu eh, digambar. Soalnya kan ada bengkot-bengkotnya itu apa di eh. visio nggak bisa gitu. Nanti Oh dari enggak, visio copy langsung ke Word ini gitu. enggak, ini bisa nih Pak Bas. Sederhana aja gambarnya. Jadi misalnya pakai mana? Insert mana sih? Save ya. Hmm. Misalnya dari mana nih? Dari sini, misalnya dari nomor 1 nih, sini. Kan bisa tuh. Oh Ini kan gitu ini aja. kan Word. Iya, ini kan Word kan Pak Was, bukan Visio. Nggak, Oke, Pak soalnya Was. yang merah itu lengkong-lengkong itu. Bengkok-bengkok itu. Contoh. Itu emang contoh karena itu diambil dari Visio. Nah, yang Oh contoh itu ya nggak ya masalah ya. Pak Bas. Ya, Oh itu ya ya. sudah Oke oke. bawaan pabrik, bawaan saya gitu. Oh Nah, gitu. Pak Ya Bas siap cukup siap. menggunakan kabel. Oke? Siap 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 siap. Sip kalau gitu. Ya. Nah, itu seperti tadi Bapak Ibu. Ya, seperti yang tadi Pak Bas bilang. Nah, ini sudah enak. Nah, yang selanjutnya alat bahannya apa sih? Kabelnya kira-kira apa? Ya, mereknya, kemudian cat berapa?
mau dipasangnya itu apa, strike, cross, apa-apa kabel UTP ya yang digunakan. Nah, ini dia tadi. Ini nanti saya balik lagi ya, kalau sudah dipasang, kemudian cara pemasangannya ini, waktu seperti tadi saya peragakan, ini Bapak Ibu, ini ada di bagian yang ketiga, di lembar implementasi. Langkah memasang kabel pada patch panel perangkat akhir, ilustrasikan menggunakan ketikan dan gambar. Jadi Bapak Ibu cukup mengetikkan seperti mengetikkan apa namanya, bahan ajar ya. Nah ini tugasnya kan ini tugasnya, itu lembar jawabannya, lembar kerjanya. Nah itu untuk prakteknya cukup Bapak Ibu narasikan apa yang saya buat tadi praktek secara apa namanya, secara praktek Bapak Ibu narasikan dikasih gambar. Seperti itu misalnya kalau kita bikin job sheet atau kita bikin SOP kan buka kabel stripping sepanjang berapa senti misalnya. Kemudian masukkan kabel pada patch panel pada bagian port 1 secara berurut dengan warna sekian, sertakan gambarnya. Itu untuk prakteknya. Jadi prakteknya itu keterampilannya keterampilan abstrak kalau di dalam K13 ya. Berkata-kata karena nggak bisa praktek di sini ya. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu nanti datang ke sini ya bisa kita langsung praktek di sini. Jadi keterampilan abstrak saja. Nah, baik itu pemasangan kabel ya. Nah, itu artinya apa? Kabel belakang dengan kabel depan sudah saya masuk lagi ke sini. Jadi ada bagian belakang tadi sudah direncanakan misalnya. Kemudian ini kabel bagian depan. Nah, Bapak Ibu kalau saya tunjukkan sekali lagi bagaimana kabel bagian depan. Nah, kabel bagian depan biasanya seperti ini. Saya punya satu buah ini router sekaligus switch ya. Cloud Score itu ya switch level switch apa namanya? Level 2 ya disebutnya ya. Jadi bisa berfungsi sebagai router juga sebagai switch. Nah, ini contohnya kita fungsikan sebagai router saja. Nah, Cloud Core. Nah, switch-nya yang bawah. Jadi dari bawah ini, dari patch panel misalnya ya, nomor 1. Masuk ke port nomor 1 nih. Belakangnya ini misalnya ke klien. Kan belum. Port itu ke internet ya. Port 24 langsung ke internet. Ini maaf. Ini port 24. Ini langsung ke belakangnya itu ke sumber internet. Depannya, ini ya, ada kabel langsung masuk ke dalam router. Ini routernya, ini switch-nya. Nah, kita masuk ke dalam router. Jadi kalau kita gambar yang punya Pak sahabat tadi terakhir, itu kan gambar router langsung ke internet gambarnya. Nah, seperti inilah. Nah, kemudian misalnya yang pada port nomor 1 ini untuk start. Pada bagian belakang, ini masuk ke dalam sini. Ke dalam patch, apa namanya, wall plate. Depannya masuk ke dalam switch. Dari switch masuk ke dalam router. Dari switch masuk ke dalam router. Nah, itu kabel depannya. Nah, ini harus menggunakan standar yang sama. Kalau kita gunakan P568B, depannya pasti menggunakan P568B juga. Nggak boleh ini menggunakan yang A. Nah, sampai ini pun P568B. Nanti dari sini, ya start misalnya, maaf ya start seperti ini ya. Start ini keluar harus P568B juga. Jadi kalau start ini, ya, masuk start, ini harus P568B juga yang masuk ke komputer. Jadi semuanya harus P568B. Kembali. Jadi itu untuk pengkabelan depan. Nah, ini depannya, ini belakangnya langsung ke internet, depannya. Nah, kalau bagian depannya, belakangnya tadi sudah kita sambung ke dalam sini, nomor 1, depannya pasti masuk ke dalam satu buah ke dalam switch, satu buah masuk ke dalam, saya contohkan satu lagi. Saya contohkan satu lagi, yaitu insert shape. Ini sama-sama biru ya, artinya belakangnya. Kemudian ini masuk ke dalam
di mana kemudian di mana yang dua ini satu VLAN, ya, namanya VLAN stub, nomor ID-nya misalnya 2, nah seperti itu. Saya kasih warna hijau deh, kemudian besarnya belakangnya ke, nah mungkin itu contoh ya, salah satu contoh yang 2 buah ya. Nah baik Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan nggak ini tentang pengkabelan ini ya, pemasangan kabel dan praktek perencanaan kabelnya. Saya stop share dulu. Baik, ada pertanyaan? Silakan Pak apa namanya? Pak Ajun, tolong mute-nya dibuka. Bapak-bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya. Mute-nya dibuka. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung aja diklik mikrofonnya, langsung jalan otomatis. Silakan Bapak Ibu. Ada gambaran nggak sedikit tentang kabel-kabel seperti itu? Ada Pak gambaran. Ya, siap kalau gitu. Berarti lumayan ya kita bisa apa namanya ada sedikit, karena agak sulit menjelaskan kalau offline apa kalau nggak ada kalau daring. Ya, tapi kalau Bapak Ibu kita luring itu enak, Bapak Ibu bisa langsung praktek. Ya, siapa tadi Pak Edi atau siapa? Ada pertanyaan? Ada Pak, ada. Siapa ini? Pak Heru. Oh iya Pak Heru, bagaimana Pak Heru? Iya, pertama Pak memang kendala kalau ini kan apa namanya technically ya begitu ya. Ya. Jadi kalau memang enggak secara fisik kayaknya Iya. agak kalau di sekolah kan memang kalau saya bikin di lab kan paling langsung crimping, langsung pasang, langsung Ya. ke itunya enggak pakai yang apa namanya? Patch panel Apa tadi sama saya lupa namanya. patch panel. Iya, iya enggak ada. Ya. Iya, enggak pakai rak, enggak pakai macam-macam. Ya. Jadi langsung. Jadi memang agak itu Pak. Saya juga bingung tadi. Kalau cuman masalah konfigurasi kabel, warna Ya. kabel atau apa Ya. kayaknya sih enggak ada masalah ya. Seperti Jadi itu, Pak. kalau saya boleh tambahkan sedikit, Pak. Jadi gini, Pak. Yang penting kita ingat standar. Misalnya kita menggunakan T568B, maka jangan khawatir bahwa di perangkat apapun yang tentang kabel pasti ada stikernya. Jadi kalau Bapak beli misalnya patch panel, beli wall plate, beli apapun yang ada kabel UTP-nya, kalau kita sudah ingat standarnya, ya karena kita kan kadang-kadang nggak pakai standar, kita taunya hanya warna, ya kan? Nah kalau kita ingat standar, maka kita sudah enak. Misalnya, oh saya buka patch panel, saya beli, oh ini T568B, karena saya sering masang putih oranye, putih hijau, biru di mana-mana seperti itu ya. Maka saya gunakan T568B, semua kabel T568B. Seperti itu. Karena tidak ada yang menyebutkan warna langsung, tapi menyebutkan standar. Standar apa yang akan kita pasang ya, seperti itu. Mungkin itu Pak Hendri. Jadi jangan khawatir kalau kita pasang-pasang kabel, kalau masalah teknik sih pasang colok pasti bisa semuanya. Maksudnya potong-potong seperti itu, tapi yang penting adalah penggunaan standar. Seperti itu, Pak. Itu Pak, kira-kira. Ada lagi Pak, mungkin nanti Itu. jadi apa namanya? Yang bagian atas tadi itu saya lupa namanya apa. Patch panel. Iya. Iya, Patch panel. itu Ya. depan belakang Pak portnya. Bukan, depannya itu yang belakangnya itu pasti lari ke dalam alat yang mau kita sambung. Jadi segini Iya. Pak. Jadi sebentar ya, saya gambarkan pakai share lagi ya. Saya share lagi Iya, sedikit sebentar. siapa? Mana ininya? Di sini share, oh ini dia share. Nah, share. Ini loh. Jadi kalau kita punya perencanaan misalnya rancangannya Pak siapa tadi di sini yang bisa dibuka, contoh hasil punya Pak Abdul Gas ya, saya buka
Ini contohnya. Ya, ini kan masuk ke dalam switch ya. Ini sebelum masuk tuh patch panel dulu di sini. Ya, kita anggap ini kita potong pakai, ini gambar sudah keluar belum punya saya? Saya akan anotasi. Sudah, Pak, sudah. Ya, sudah ya. Ini masuk dulu patch panel. Patch panel bagian belakang. Oke. Ya. Kemudian patch panel bagian depan gitu loh. Belakangnya masuk ke, oke, saya mau pakai yang internet aja nih, sumber internet. Yang belakang masuk ke dalam port bagian belakang, depannya, wis. Saya ulangi. Ya, saya punya patch panel di sini. Yang belakang masuk bagian belakang, yang depan masuk ke depan kan gitu. Jadi cuman yang tadinya kabel gini, kita potong supaya rapi. Ini juga sama. Misalnya ini ada sebelum masuk ke switch, ya masuk dulu ke dalam belakangnya apa nih? Belakangnya apa nih? Akses point ya. Akses point dihubungkan dulu ke dalam belakang. Depannya masuk ke dalam switch seperti itu. Belakangnya masuk ke dalam akses point. Gitu kan? Ini langsung bisa ke router. Gambarnya macet kayaknya, Pak. Oh, gambarnya macet. Ya mungkin seperti ini kok. Ya. Jadi kalau kita gambarkan lagi ke sini. Ya. Gambarnya macet ya. Sebentar. Anotasi hilang dulu deh. Udah, Pak, udah jalan. Jadi saya oke, udah jalan ya. Sebentar, ini kok malah. Ya, tadi job sheet-nya mana ya? Saya buka dulu. Saya ulangi ya tadi ya. Nah ini. Jadi kalau saya punya patch panel, saya punya patch panel nih di sini nih, patch panel. Belakangnya ini sumber internet masuk dulu ke belakang patch panel pada port nomor 1 di belakang. Depannya, ya, depannya baru masuk ke dalam router. Jadi yang biasanya kabel lurus, kita bengkokkan dulu lah, satunya dirapihkan di sini. Ya, seperti itu loh Pak. Ya, kalau kita masuk ke Jadi, Pak, belakang masuk port 1, depan keluar port 1 ya, juga, Pak? port 1 lagi iya, Oh, karena iya. port 1 di belakang itu untuk masangin kabelnya, di depannya itu untuk keluarannya seperti itu. Oh, iya, iya. Ya, kalau oke ya, nanti saya kasih gambar lagi contoh yang tadi di sini. Ya, ini seperti ini. Belakang ini kan ada beberapa buah kita tahu kabel UTP itu kan ada 5 nih. Ya ini masukin saja, misalnya port 1 5 kabel tadi, apanya maksudnya 5 pair tadi, 8 ya, 8 pair. Masukin ke sini. 8-8-nya ini jeret ya. Nah, kemudian contoh untuk yang access point ya. Access point saya mau sambung access point mau saya sambung ke port 8 sini. Ya. Nah, ini nih. Saya warna biru. Ya. Nah, ini kabel UTP yang sudah ada RJ45. Sebelah sini RJ45 ya. Yang sudah ada RJ45. Dipasanglah ke sini. Ya. Di sini kan pasti dikupas kabelnya. Berdasarkan warna dipasang. Oke Pak, sampai sini setuju. Depannya port 8 kan pasti, depannya ini port 8. Pasti port 8 Bapak akan Bapak larikan port 8 mana? Ini port 8 pasti akan Bapak masukkan ke dalam switch. Ya. Kalau kita lihat gambar yang lalu ya, misalnya access point ya. Belakangnya masuk access point tadi masuk ke dalam patch panel dulu. Kan tadi depannya baru masuk ke dalam switch. Balik lagi depannya pasti port 8 lagi ya, ini port 8.
masuk ke dalam switch. Seperti itu. Ini saya kasih warna biru supaya wireless ceritanya. Kemudian dari switch masuk ke dalam router. Di mana di dalam insert, saya kasih kotak warnanya, di mana port 2 ini di dalam switch, ya, nopil, di mana di dalam switch ini port 1, 2, 3, 4, port 3 dan 4 itu kita sudah setting bahwa dia ini satu VLAN disebutnya atau satu grup, ya, supaya tidak mengganggu grup-grup yang lain. Ya. Jadi di sini kita masuk dan ini seperti kita ini punya satu buah switch dengan portnya dua saja gitu. Karena padahal kita memiliki satu buah switch yang besar dengan banyak port, tapi kita bagi-bagi. Nah ini bagian yang untuk wireless. Saya kasih warna merah lah. Nah seperti ini. Jadi port yang dua ini pasti VLAN-nya sama, ya, seperti gambar, maaf, seperti gambar yang ini. Ini kan VLAN-nya sama, satu switch saja, tapi dua port saja gitu loh. Dua port, satu ke router, satu lagi ke wireless. Tapi di sini sebelum masuk wireless, dipotong dulu menggunakan apa? Patch panel, dimasukkan dulu dalam patch panel. Jadi masukkan dulu dalam patch panel. Gitu. Jadi sebenarnya kalau tanpa patch panel, ini bisa langsung masuk ke mana? Ini bisa masuk ke access point. Jadi kalau tanpa patch panel, gambar ini bisa dipotong nggak? Kalau tanpa patch panel, ini langsung masuk access point. Tapi karena ada patch panel, supaya rapi, dia masukin dulu ke dalam patch panel depan, belakangnya kita tarik kabel sampai ke ruangan depan. Mungkin itu, Pak. Ya. Iya, paham Pak, paham. Ya, siap kalau gitu. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk yang pekerjaan-pekerjaannya lalu sudah pada upload juga tugasnya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh Bu Dina. Lain, Pak. Bu Fitri, Pak. Oh, mana Bu Fitri? Oh iya, siap Bu Fitri. Gimana Bu Fitri? Pak, itu dia. apakah dalam setiap peserta ini menggunakan topologi peralatan dan fitur sama? Karena di KP1 itu, Pak, tidak ada kewajiban skenario yang memakai VLAN. Jadi emang nggak ada? Ya, terus Bu, terus. Ya, jadi terus bisa gimana? menggunakan switch manage atau juga bisa menggunakan switch unmanaged. Jadi nantinya ini yang KP2 ini sama dengan KP1 atau mengikuti skenario yang terbaru, Pak? Baik. Jadi baik, saya ceritakan lagi dari awal ya. Berarti saya ini masih share nggak? Masih share nggak? Oh, halaman saya? Sudah, belum ya. Saya share lagi sedikit. Sini sudah? Baik. Jadi perancangan di sini kita lihat, apakah di sini menggunakan switch management? Kan kita nggak tahu di sini. Yang penting ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 switch. Ya, kita nggak tahu bahwa itu switch. Nah, kemudian kita lihat masuk penggunaannya itu ke dalam, kita nggak akan bicara tentang switch management di sini. Yang penting ada switch gitu loh. Ya. Tapi begitu kita masuk ke dalam NOC, ya, karena waktu kita masuk sekarang belum ada masuk ke dalam materi tentang switch management. Waktu kita masuk ke NOC di sini, baru kita berpikir di sini bahwa dalam sebuah NOC biasanya diwakili dengan switch management namanya core switch untuk membagi jaringan tersebut supaya lebih mudah diatur. Ya. Kalau kita tidak menggunakan switch management atau core switch boleh saja, tapi kita harus memiliki 1, 2, 3, 4. Kita harus pasang di sini 4 buah switch. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, supaya memudahkan, Ibu Bapak kan adalah perencana jaringan. Artinya dalam perencana jaringan
saya pasti berpikir untuk memudahkannya maka akan saya membeli sebuah perangkat suite manajemen yang akan digabung dengan suite unmanajemen yang ada di ruangan seperti itu. Maka di dalam karena kita berfungsi di dalam NOC dulu. Di NOC dulu kita pikirkan. Nah, karena digambar di sini tidak bicara tentang suite manajemen, tapi kalau sudah sampai sini baru suite manajemen. Maka dalam pembelian alat, nah seperti ini, Ibu Bapak baru dituliskan satu buah suite manajemen, dan ini tidak perlu ini karena satu suite manajemen bisa membagi beberapa jaringan. Satunya kalau kita memiliki 5 maka kita bagi. Nah, jadi ini tidak perlu dibuang. Jadi seperti itu, Bu. Nah, nanti fokus kita itu sebenarnya di sini. Ya, fokus kita di sini. Jadi karena apa? Karena untuk yang dalam ruangan itu kan tinggal colok kabel saja, tidak ada lakukan konfigurasi dan sebagainya. Tapi kalau di sini kita harus mengatur. Apa yang kita atur? Kita mengatur seperti ini. Warna merah khusus warna merah. Misalnya warna merah adalah untuk staff. Warna hijau untuk apa namanya? Lab. Warna biru untuk apa dan sebagainya. Nanti seperti ini. Ya. Oke, Bu. Jadi gambar Ibu kalau perencanaan awal tanpa suite manajemen udah benar. Tapi waktu nanti kita masuk NOC harus satu suite saja di situ yang akan ditarik-tarik ke ruangan khusus. Iya. Gitu. Baik, Bu. Oke, Pak. Siapa? Baik. Ya, kalau gitu. Ada lagi Bapak Ibu untuk yang share? Iya Pak, saya Pak. Dengan Pak Heru, ya? Iya. Ya kalau yang punya saya Pak, saya gambarnya NOC-nya itu ada 3 suite di situ. Tanpa saya punya Pak Heru, mohon maaf. Tapi sudah saya periksa ya kemarin ya. Ya, saya sudah tanyakan kemarin kenapa ada 3 di situ. Tapi logika Pak Heru benar. Kalau kita menggunakan suite biasa itu sudah benar. Tapi masalahnya Bapak beli 3 buah suite manajemen dalam satu ruangan. Kalau beli suite manajemen cukup satu saja. Selama itu bisa diwakili. Seperti itu. Terus Pak, yang Bapak bilang apa direvisi untuk apa namanya yang KP1 itu yang ruang TKJ 1 sama lab TKJ 2 itu kayaknya saya enggak dapat informasi, jadi saya bikinnya tetap seperti skenario awal yang apa ada di job sheet-nya KP1. Ya nggak masalah Pak. Yang penting itu kan pengurangan ya. Jadi kemarin itu supaya Bapak Ibu nggak terlalu capek, kan masang 20 komputer meskipun copy paste itu ya lumayan. Maka saya mana ada minta sedikit aja 12 saja gitu. Ya, kemudian juga untuk yang digabung ya TKJ dengan TKJ supaya lebih enak. Tapi yang penting konsepnya Bapak sudah paham tentang konsep pemasangannya. Misalnya tadi menggabung. Kemarin kan Bapak bertanya routernya tetap itu, gateway-nya ya berarti Bapak sudah menguasai konsep, cuman emang belum kemarin kita tidak mendetailkan bahwa mana lab yang harus digabung. Nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Ya. Iya Pak. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nanti kita maju terus ya. Artinya kalau Bapak mau revisi ya silakan nggak apa-apa, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Sudah saya kasih nilai kok. Ya. Iya siap Pak. Ya kalau gitu. Ya. Ada lagi, Pak Basuki gimana? Masih stay tune? Siap Pak, masih. Ya, kalau gitu. Ini aman ya? Enggak yang lain supaya teman-teman bisa lancar untuk mengerjakan job sheet-nya, fokus saja ke tugas itu nih. Menumpung masih ada waktu Bapak Ibu supaya clear. Jadi lancar untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Monggo kalau masih ada ganjalan-ganjalan, silahkan Bapak Ibu. Atau sudah cukup? Kayaknya maunya langsung kerja deh Pak Gabe. Iya. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting Bapak Ibu nanti kita diskusikan di forum Pak. Soalnya kalau silakan Bapak Ibu nanti tetap diskusi di forum atau langsung ke kita, ke Pak Agung misalnya, ditanyakan tidak apa-apa. Mumpung kalau masih ada kesempatan kita akan jelaskan sejelas-jelasnya. Yang penting
Bapak Ibu jangan sampai jadi hambatan ya untuk mengirimkan tugasnya. Kalau masih ada bisa ditanya ke teman, bisa ditanya ke istri, ditanya ke suami. Kalau bisa mentok juga, ya mau diapain gitu ya. Bapak Ibu, jadi gimana? Kira-kira apakah sudah cukup penjelasan Pak Agung tadi? Kemudian modal kita untuk mengerjakan soal-soal itu, saya kira gitu maksudnya. Jadi intinya yang dimaksud oleh Pak Agung tadi itu, walaupun kondisi kita sekarang ini seperti ini, minimal pembuktian dari unit kompetensi kita ini adalah bahwa kita bisa menceritakan, menarasikan, sekaligus prakteknya digantikan dengan cara menggambarkan begitu. Jadi dua-duanya itu berpasangan sehingga kita itu adalah indikator pembuktian kita bahwa kompetensi itu bisa kita lalui. Begitu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi karena kita tidak bisa sekarang bersentuhan dengan fisik. Pak Agung bilang tadi kalau misalnya kita di lab ya gampang saja, potong sana potong sini, jepret sana jepret sini, tarik sana tarik sini gitu ya, lebih enak, gampang ya. Tapi sekarang kita disuruh malah lebih detail, kita bisa menarasikan, menceritakan secara cermat, kemudian menggambarkannya. Nah teman-teman, kalau saya pengalaman kemarin untuk di switch manageable-nya saya tambahkan, ada kekhawatiran beberapa teman kemarin, Pak Gabe, saya tidak mau sama dengan teman. Jadi saya di semua pot-pot yang digabung jadi satu itu, dia mencoba dengan warna yang berbeda dari teman gitu. Kalau Bapak Ibu sekarang perhatikan di switch manageable-nya yang digambarkan itu, dia membuat dengan warna yang berbeda gitu supaya tidak sama dengan orang lain. Nah itu salah satu bahwa mungkin membuktikan bahwa ini saya kerjakan sendiri gitu, itu maksudnya mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi oke. Bagaimana, apa sudah cukup kira-kira ini teman-teman? Jadi besok kita sudah tidak ada untuk pagi-pagi besok. Jadi panjang ini untuk mengerjakan, silakan Bapak Ibu, nanti kita bertemunya langsung di pembelajaran 3, sudah mengkonfigurasi suite-nya itu sendiri kita. Pertemuan yang ke-5 jadinya. Ya. Gimana Bapak Ibu? Halo? Kalau saya sih Pak, mungkin langsung ke ke soalnya, biar kalau kena masalah. Iya, tadi kan sudah itu soal itu yang dibuka Pak Agung tadi itu kan itunya itu ya, gambar yang harus dikerjakan itu tadi, kalau nggak salah ya. Jadi artinya Pak Agung sudah berikan contoh tadi, atau mau ditampilkan lagi supaya nanti clear ya. Ini digitukan, ini digitukan gitu. Itu maksudnya Pak. Halo? Atau teman-teman yang lain sudah clear kira-kira? Wah, kok sepi? Kalau saya sih clear Pak. Oh sudah, oke. Yang lainnya itu yang gimana? Teman-teman yang lain. Cukup. Baik, saya kira kalau sudah cukup, ya saya serahkan ke Pak Ajun. Teman-teman kayaknya sudah pengen langsung kerja ini, supaya bisa lebih santai. Mangga Pak. Oke, baik Bapak Ibu, untuk Pikon 3, kalau masih dilanjut barangkali Pikon 4 Pak Tuhan sampai jam 12 atau gimana? Atau langsung sampai di sini? Ya kayaknya itu sudah pengen kerja ini teman-teman. Sudah, jadi berarti 3-4-nya sudah clear ya? Sudah pengen kerja Pak. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah clear. Bu, silakan Bu, teruskan Bu. Mengerjakan tugas saja Pak, supaya cepat selesai. Ya, Oke, baik. Itu teman saya itu dari Tenggarong itu. Iya Pak. Baik Bu Putri, kalau memang kita sudah cukup penjelasan dari Pak Agung dan Pak Tuani, mungkin kita sampai di sini aja, kita anggap materi kita itu Pikon 3 dan 4 sampai di sini barangkali Bapak Ibu ya.
Jadi supaya nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas-tugas seperti yang di KP1. Jadi kalau ada Bapak Ibu perbaikan-perbaikan tugas, nanti silakan saja langsung ke mentor. Ya. Atau ada perbaikan silakan ke mentor. Jadi kalau di LMS mungkin seperti apa yang terdaftar di LMS ya seperti itu aja, nanti langsung kontak ke mentor saja perbaikan tugas-tugas Bapak Ibu ya. Nah di sini Pak Didik dan Pak Sigit belum mengikuti tes formatif karena restriknya belum habis semua Pak. Tolong yang 2 orang supaya restriknya diselesaikan itu jangan sampai ada yang tinggal restriknya. Mungkin begitu saja Pak. Kita kalau sudah tidak lagi pertanyaan atau penjelasan sudah lengkap, mungkin kita akhiri saja pertemuan kita Pikon 3 dan 4 sampai di sini mungkin Bapak Ibu ya. Gimana Pak Tuani? Ya, siap Pak. Siap. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri Pikon ini sebelum kita akhiri kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.